Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya bersama saya Ahmad Fathaillah. Dan video ini akan membahas bagaimana niat puasa dalam tinjauan NLP atau Neuro Linguistic Programming. Untuk itu teman-teman yang belum tahu tentang NLP, silakan nanti bisa lihat di link yang ini. Atau dilihat di deskripsi juga ada, nanti akan saya sertakan link untuk menuju video yang membahas khusus tentang NLP. Nah, kalau kita pernah belajar ilmu fikih ya, kita akan mendapati bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati kita, yakni menyengaja untuk melakukan sesuatu. Nah, sebetulnya dalam kalangan ulama fikih pun juga mengatakan bahwasanya kalau niat itu diucapkan di mulut, hukumnya adalah sunnah. Bahkan di kalangan mazhab Syafi'i membuat sebuah teks niat, ya, salah satunya adalah niat di dalam puasa itu sendiri, atau niat di dalam melakukan ibadah-ibadah yang lain itu diucapkan di dalam mulut, hukumnya adalah sunnah. Sunnah artinya adalah dianjurkan. Kenapa kok dianjurkan? Karena apabila kita mengucapkan niat di mulut, itu nanti akan membantu hati kita untuk mengucapkan niat atau memantapkan hati dalam menyengaja melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Nah, semisal teks niat seperti ini, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati fardhalillahi ta'ala. Saya niat melakukan puasa esok pagi di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, sebetulnya niat ini kalau tidak diucapkan pun tetap sah-sah saja. Ya, tidak sesuai dengan teks ini pun sah-sah saja. Kenapa? Yang terpenting dalam hatinya itu sudah ada rasa menyengaja untuk melakukan puasa di esok harinya, seperti itu. Tetapi di kalangan ulama fikih mengatakan mengucapkan niat itu adalah sunnah, dianjurkan. Kenapa? Karena dengan mengucapkan niat seperti barusan itu bisa membantu hati kita semakin mantap untuk menyengaja melakukan puasa Ramadan. Atau dalam hal lain juga sama, misalkan di dalam sholat, dalam wudhu, dalam zakat, dan lain sebagainya. Mengucapkan niat di mulut itu hukumnya disunahkan. Kenapa? Karena untuk membantu memantapkan hati dalam menyengaja melakukan suatu aktivitas ibadah. Nah, sekarang tinjauan NLP-nya bagaimana? Ya, apakah ada hubungannya antara niat, dalam hal ini niat puasa, dengan hati kita, pengaruhnya ke dalam hati kita sangat berpengaruh sekali, ya, sangat ada hubungannya sekali. Kenapa? Dalam tinjauan NLP, apapun yang kita ucapkan akan berpengaruh pada sistem syaraf otak kita, seperti itu. Nah, kemudian dari sistem syaraf otak kita akan mempengaruhi state, akan mempengaruhi suasana hati kita, ya, atau kondisi mental kita, sehingga kondisi mental kita ini atau state akan mempengaruhi fisik kita atau perilaku kita. Nah, jadi inilah alasannya kenapa mengucapkan niat di mulut itu disunahkan atau dianjurkan, karena memang bisa mempengaruhi suasana hati, ya. Jadi misalkan begini, kalau apakah boleh kalau kita nggak usah mengucapkan niat di mulut tapi langsung berkehendak dalam hati atau menyengaja dalam hati untuk melakukan sesuatu, misalkan dalam hal ini puasa, maka ya sangat-sangat dibolehkan. Tetapi biasanya manusia itu, apalagi manusia yang awam seperti kita ini, kalau hanya menyengaja dalam hati biasanya kurang mantap, kurang kuat, begitu. Beda kalau zamannya Nabi Muhammad dulu dan para sahabat, para tabiin, bisa jadi mereka imannya sudah luar biasa kuat, ya, dan kita nggak ragu soal itu. Mereka tidak perlu mengucapkan niat di mulut, tetapi langsung menyengaja di dalam hati untuk melakukan puasa Ramadan atau bahkan ibadah-ibadah yang lain. Cukup seperti itu pun sudah sah, gitu. Bahkan saya pernah membaca bahwasanya mazhab Hanafi atau mazhab siapa gitu ya, kalau melakukan sholat itu nggak perlu mengucapkan niat di mulut, ya, langsung setelah wudhu, ya, langsung takbir gitu aja, Allahu Akbar. Tidak perlu mengucapkan niat di mulut, tetapi langsung menyengaja di dalam hati, karena itu pun sudah termasuk niat, gitu. Karena itu sudah cukup niat, gitu. Bahkan ya dalam hal lain, ini contoh,
Kalau misalkan kita sholat kemudian sudah tertinggal oleh imam, ya, makmum masbuk, kita tidak perlu mengucapkan niat dulu di mulut, tapi langsung takbir Allahu Akbar mengikuti imam seperti itu. Kenapa? Karena dalam hati kita sudah ada kesengajaan untuk melakukan sholat berjamaah, ya, atau menjadi makmum itu. Nah, disinilah definisi niat itu sebetulnya sesuatu yang kita sengaja di dalam hati, begitu. Dan kalau ada kesempatan untuk mengucapkan niat itu di mulut, maka disunahkan. Tetapi kalau tidak ada kesempatan, maka tidak perlu mengucapkannya di mulut, cukup menyengaja di dalam hati. Tetapi sekali lagi, apa sih dampaknya ucapan di mulut ini terhadap hati kita adalah untuk memantapkannya saja, begitu. Membantu hati kita, perasaan kita untuk memantapkan lebih kuat, atau membantu hati kita supaya sesuai dengan apa yang diucapkan di mulut, gitu. Kenapa? Karena secara NLP, apapun yang kita ucapkan di mulut ini akan berpengaruh langsung pada sistem saraf, gitu. Makanya di dalam kepanjangan NLP itu adalah neuro linguistik, ya. Antara kata neuron dan linguistik ini ada kata penghubungnya. Nah, antara saraf dengan bahasa ini terhubung sangat kuat, nggak bisa dipisahkan, ya. Jadi bahasa yang kita ucapkan di lisan akan berpengaruh kepada sistem saraf, atau sebaliknya, apapun yang kita pikirkan di dalam sistem saraf otak kita itu langsung berpengaruh pada bahasa yang kita ucapkan, seperti itu. Nah, contohnya saya sedang berbicara seperti ini adalah dari sistem saraf saya sudah memikirkan berbagai macam kalimat, kata-kata yang akan saya sampaikan, kemudian langsung diucapkan oleh mulut saya secara otomatis. Nah, terkadang kalau saya buntu pikirannya, maka saya pun tidak bisa mengucapkan sesuatu, saya hanya diam saja, seperti itu. Nah, sebaliknya juga bisa mulut memengaruhi apa yang kita pikirkan. Apa yang kita katakan ini bisa mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Nah, teks niat yang dibuat oleh madhab Syafi'i atau madhab-madhab yang lain itu tujuannya adalah mengucapkan sesuatu secara terstruktur, ya. Mengucapkan kalimat niat secara terstruktur tujuannya adalah untuk membantu sistem saraf kita untuk sesuai dengan apa yang diucapkannya itu. Saya niat puasa Ramadan esok pagi karena Allah Ta'ala. Nah, kalimat tersebut diucapkan di mulut langsung akan berpengaruh pada sistem saraf kita. Dan di sini dalam sistem saraf kita akan langsung mempengaruhi suasana hati, atau istilahnya itu state. Nah, dari state inilah akan berdampak langsung secara otomatis kepada tubuh kita, fisik kita, dan perilaku kita. Jadi, memang sangat tepat apabila kita mengucapkan niat itu di mulut, karena ini disunahkan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwasanya orang-orang yang puasanya dengan niat yang kuat, maka tubuh fisiknya akan tetap sehat, akan tetap bugar, ya, dan kuat menjalankan puasa itu. Kadangkala ada orang yang tidak kuat menjalankan puasa, bisa disebabkan salah satunya adalah bukan karena tidak sahur, bukan karena kurang minum di malam harinya, bukan karena asupan gizinya, tetapi kurang niat yang begitu kuat. Niatnya sekedar saja, niatnya lemah, atau bahkan tidak niat sama sekali, maka puasanya tidak sah. Nah, seperti itu. Jadi, apapun yang kita ucapkan di mulut, meskipun kita tidak tahu maknanya, kalau lama-lama kita terus mengucapkannya, akan mengerti dan akan ditangkap oleh otak kita, akan ditangkap oleh sistem saraf kita yang ada di dalam otak, atau disebut neuron, ya, linguistik neuron, atau dibalik neurolinguistik, ya, sama saja, karena saling mempengaruhi, untuk kemudian akan mempengaruhi fisik kita, tubuh kita, menyesuaikan dengan apa yang kita ucapkan itu, ya, suasana hati kita menyesuaikan dengan apa yang kita ucapkan itu, sehingga perilaku kita, bahkan respon fisik kita akan sama persis dengan apa yang kita ucapkan itu. Oke, itu aja ya. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman yang saat ini menjalankan puasa. Semakin mantap niatnya, semakin bagus kualitas puasanya, dan semoga diterima semua amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.